Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebuah daerah mengadakan sebuah perlombaan atletik. Katakan saja daerah itu daerah A. Daerah A ini menyelenggarakan perlombaan atletik yang ditujukan kepada siapa saja yang boleh ikut. Siapa saja boleh ikut. Yang tua boleh, yang muda boleh, yang bayi juga boleh. Kayak gitu. Ya, ini luar biasa perlombaan ini. Jadi dibuatlah aturan-aturan. Kenapa demikian? Karena katanya untuk menyaring orang yang berkompeten. Siapa sih orang yang berkompeten? Belum tentu muda, belum tentu yang tua juga. Itu alasannya. Tapi dalam perlombaan tersebut ada aturan-aturan yang tidak masuk dalam aturan yang sudah ditentukan. Oke? Pada hari H, jatuh tempo hari H, semua melakukan start. Lari bebarengan. Yang tua, yang muda, yang bayi, yang baru lahir, lari. Dengan satu tujuan, finish. Ya. Finish ibaratnya itu passing grade lah ya. Memenuhi passing grade. Nanti yang finish memenuhi passing grade itu banyak. Oke. Siap? Bersedia. Siap. Luar. Start, dimulai lari sehabis-habisnya dengan cara yang luar biasa. Itu berlari yang tua, yang kakek-kakek, yang udah nenek-nenek, yang masih muda, yang masih fresh, yang bayi lahir. Lari sampailah kira-kira di sana itu di finish. Sampai semua di finish, nanti dihitung. Yang sesuai target, umpamanya di atas 11 detik yang mencapai 100 meter, di atas 11 detik masuk, muncul sebagai pemenang. Gitu kira-kira. Kali ini pesertanya bukan hanya dari daerah A, ada daerah B, daerah C, dan ada dari daerah-daerah lain. Karena penyelenggaranya di daerah A, ini kata panitia, woi, kita dulu ya, kita hitung dulu ya. Yang tua dapat nilai tambahan sekian, gitu ya. Terus yang masa kerja dapat tambahan sekian. Yang masa kerja, yang udah terlatih dapat tambahan sekian, ya. Yang punya yang punya kartu khusus, yang punya kartu khusus nanti kita hitung pokoknya ya. Nanti kita hitung, kata panitia. Oke, dihitung. Yang merasa di atas 11 detik ke atas, merasa sudah menang dong. Iya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menang gue. Nyampe gue di atas 11. Tuh ya ketentuannya. Adalah tiba-tiba yang sudah merasa senang itu muncul aturan baru. Hei, sebentar. Kalian jangan tenang dulu. Jangan bangga dulu ya. Awas ini, ada aturan baru. Apa tuh? Kata yang peserta yang menang ini. Gini. Jadi berdasarkan masukan, ya. Jadi, walaupun kalian di atas 11, kalau kalian bukan dari daerah A, kalian kan datang ke daerah A nih. Ya. Tapi walaupun kalian pemenang, sedangkan yang di daerah A aja juga sebagai pemenang, walaupun bukan juara 1, apakah juara 20 gitu, tetap daerah A yang menang. Kok gitu? Padahal aturan awal tidak seperti itu. Gitu lah. Ini muncul belakangan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Tentu sanggah dong. Wah, ribut. Iya, gimana sih panitia? Ya,
Apaan begini panitia? Tapi katanya ketentuannya di atas 11 lulus semua. Oke, ya. Kemudian nanti apa namanya? Kok jadi ada ketentuan yang orang daerah A sebagai panglima, ada putra daerahnya sih? Bisa begitu atletik, gitu kan? Masa lari 100 meter ada putra daerah? Ibaratnya adalah ada guru sekolah induk katanya. Kayak gitu. Ini nggak tahu aturannya. Dari mana aturan ini? Nggak jelas. Ya, saya nggak tahu. Saya belum pernah menemukan di peraturan menteri PAN RB baik di nomor 27, 28 maupun 29-nya. Aturan tentang itu. Saya nggak tahu. Kecewa dong. Ya kecewa. Oke, kecewa. Kita sanggah dibuka lewat daerah sanggah ya. Dibuka sanggah. Disanggah. Begitu disanggah, itu yang paling mengerikan di posisi sanggah menyanggah ini, itu banyak yang sudah lulus dinyatakan P1, ya P1 itu justru tidak lulus. Nah, ini mengerikan sekali ini. Dinyatakan tidak lulus, padahal sudah lulus. Bayangin, karena proses sanggah, padahal sanggah juga jawabannya juga datar-datar saja, flat begitu ya. Berdasarkan aturan ini. Ada ketentuan, ini mengerikan. Ini satu mengerikan. Ini ya ngeri ini, nggak boleh. Kalau sebenarnya reformasi birokrasi nggak boleh seperti itu. Ya, berarti aturan itu bersayap, tidak jelas. Ya, apa katanya? Nggak bisa, nggak boleh begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya jadi ketawa, serius. Saya jadi lucu itu. Itu aduh, jadi ibaratnya satu pertandingan itu sia-sia, nggak ada artinya gitu kan, nggak ada sebuah perlombaan seperti itu yang sudah dipasang standarnya, kemudian nanti diolah lagi, walaupun sudah pemenang, tidak jadi pemenang, tidak dimenangkan, ya, tidak dinyatakan menang, sekalipun menang, kan ngaco itu, ya, ngeri sekali itu ya, nah ya, jadi itulah, jadi saya sebenarnya sedih ya mendengar berita ini, mendengar keluhan teman-teman dari seluruh penjuru tanah air, dari seluruh Sabang sampai Merauke. Ini saya sedih sekali ini ya. Kenapa tidak dibuat sesederhana mungkin sih? Ya gitu ya. Kenapa tidak dibuat sesederhana mungkin? Ya, ini masukan. Kita kan berharap ini bukan kritik ya Bapak yang di atas sana sebagai pengambil kebijakan. Ini bukan kritik, tapi ini satu masa yang sangat saya bilang kasihan sekali reformasi birokrasi Indonesia kayak gitu ya. Ya, kasihan gitu loh. Kayak dikatakan sumber daya manusianya lemah kan tidak mungkin juga kan, beliau-beliau dan tenaga-tenaga ahli banyak di sana. Artinya kita orang-orang kecil hanya menyampaikan saran saja. Ya Pak ya, Ibu, kita hanya menyampaikan saran saja. Ini bukan kritik, tapi ini masukan. Kan masukan kalau kita bicara dengan menteri kan tidak bisa, susah. Kalau bicara dengan presiden susah, gitu kan. Kalau bicara dengan ini kita suratin juga belum tentu dibalas, gitu kan. Paling dibalasnya jawabannya datar. Surat Anda telah kami terima, nanti akan diberikan terima kasih atas masukan. Cuma sebatas itu, nggak ada solusi. Ya, makanya kami suka bersuara di media seperti ini. Ini sebagai masukan saja. Baik, saya coba untuk mencarikan solusi seperti apa, gitu kan. Saya akan coba ya, coba masukin solusi. Seperti apa sih sebaiknya gitu kan. Ini masukan nih, contoh nih ya. Saran dan masukan kepada Panselnas dan PPK atau di daerah atau pusat ya. Di pusat maupun daerah ya. Pusat maupun daerah ya. Ini saran dari saya ini. Ini atas keluhan daripada teman-teman. Yang pertama, ini masalah yang pertama ini selesaikan satu persatu secara prioritas. Jangan diaduk sama rata, sama kelas, sama pemahaman akademiknya. Sekalipun ada afirmasi yang masih berkaitan dengan dapodik yang mungkin saja kurang akurat atau adanya pembaharuan karena mutasi. Ini kan kacau, bahaya ini. Nggak bisa itu seperti itu. Harus ada aturan yang jelas. Soalnya apa? Bisa ribut ini antara operator sekolah dengan pemerintah daerah ya, atau dengan apa namanya calon PPPK itu. Contoh ya, contohnya saja ini. Contoh yang prioritaskan itu yang pertama itu ex tenaga honor kategori 2, ex tenaga honor kategori 2. Ini kan
ada database di Badan Kepegawaian Negara di BKN. Ada database-nya ini, ya, baik dari tenaga fungsional dan tenaga administrasi. Ya, ini ada di sana. Karena di 2013 itu ada apa namanya, tes bersama seluruh tenaga honor kategori 2 diadu. Itu kan itu bagus tuh seperti itu. Tapi sayangnya di tahun 2013 itu nggak ada nilainya sampai sekarang. Tapi banyak yang lulus, banyak yang enggak, termasuk saya dulu. Ya, kita minta ke Panselnas bilang nggak tahu Panselnasnya siapa gitu, nggak jelas gitu kan. Nah, gitu. Jadi jangan kayak gitu. Itu kita belajar dari 13 tahun yang lalu lah. Jangan ada lulus tidak ada nilainya, tapi yang tidak lulus juga tidak ada nilainya. Tapi ada yang lulus, tapi ada yang enggak. Gimana itu seperti itu? Masa reformasi birokrasi seperti itu? Ya, itu kisah lalu. Yang kedua, guru honor di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal mengabdi 6 sampai 10 tahun. Buat prioritas seperti ini. Tapi kan kalau gitu lagi itu kan sudah dikasih afirmasi. Bukan seperti itu maksud saya. Ya, bukan seperti itu. Itu diaduk-aduk namanya. Kalau seperti itu, nanti baru dihitung belakangan. Ini menimbulkan masalah gitu loh. Maksud saya gitu, ya. Prioritas, ini prioritas nih. Selesaikan dulu ini. Kalau ini yang passing grade, ketentuannya adalah passing grade. Tidak tembus passing grade, tidak lulus. Udah itu. Seperti itu caranya. Passing grade adalah ketentuan. Tidak ada, panglimanya adalah passing grade. Ya. Kemudian guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal 5 sampai 10 tahun. Ya, kasih pemanya, taruhlah afirmasi, tapi afirmasinya jelas. Ya. Tapi kan sudah jelas, tidak jelas. Apaan itu? Ada peraturan baru di tengah jalan. Masa sekolah induk jadi pemenang sementara yang apa namanya, juara satunya nggak menang, mentang-mentang dari daerah lain, dari sekolah lain, kan nggak bagus itu. Ya, formasi daerah sesuai kekuatan anggaran belanja daerah, menyesuaikan jumlah formasi kebutuhan. Contoh, kebutuhannya 200 tenaga honor. Contoh nih ya, contoh 200 tenaga honor dibutuhkan dalam satu daerah. Bagi rata, PGSD guru kelasnya untuk SD itu 40 orang. Ini masukan kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Guru agama 40 orang. Ini tadi kebutuhan 200 ya untuk guru. Guru bahasa Inggris 40 orang. Ini tingkat dasar. Nanti terserah mau ditempatkan di SD atau di SMP. Kan tingkat dasar itu SD dan SMP. Nggak usah bingung Pak mengenai hal itu, penempatan itu. PJOK 40 orang. Berarti kan baru 150 orang tadi nih. Ya, 160 orang ini 4 kali 4 16. Ya kan, baru 160 orang tingkat dasar. Gitu. Sisanya yang 40 orang berarti sisanya silahkan PPK tahu formasi apa yang dibutuhkan. Silahkan, pokoknya kesehatan berapa, pertanian berapa. Silahkan. Ini namanya pukul rata. Pukul rata. Jangan seperti yang sekarang. Ini memasukkan bapak-bapak yang di atas sana ini. Yang masukkan kepada Panselnas, pemerintah pusat, masukkan ini. Rata, dipukul rata. Jangan nanti PGSD satu formasinya di sekolah ini satu. Jangan jangan seperti itu ricuh. Mengerikan itu, kasihan yang sudah menang gitu kan. Kemudian dianulir. Ya. Sisanya silakan ya. Setelah lulus lalu PPK atau kepala daerah menempatkan yang lulus sesuai kebutuhan. 200 orang lulus, sesuaikan dengan zonasinya. Bukan kebutuhan sekolah, bukan. Kalau kebutuhan sekolah, ya semua juga butuh 50% dengan 50%. 50% tenaga honorer. 50% PNS-nya. Nah, untuk menjadi ASN-nya 50% kan, kalau berdasarkan sekolah, formasi berdasarkan sekolah mah itu mengerikan sekali itu. Ya. Ada yang membutuhkan cuma satu agamanya. Formasinya satu juga. Kan kebangetan. Ya mbok silakan. Bagi rata agama 40, untuk PGSD sekolah dasar 40 orang lagi untuk bahasa Inggris. Kalau nggak ada formasinya baru tambah. Kalau di sini berapa umpamanya? Kan bisa. Bisa itu. Buatlah yang mudah Bapak-bapak. Ya, ini kasihan honor tenaga honor kategori itu sudah tua-tua itu. Ya. Sudah tua-tua itu. Itu kasihan besok juga pensiun itu. Aduh, ya Allah.
Setelah lulus, lalu PPK menempatkan yang lulus sesuai kebutuhan sehingga mudah dan pasti tidak ricu seperti sekarang ini. Ini enggak. Belum apa-apa sudah ditempatkan di sekolah tersebut. Ya, formasinya satu, ada yang formasinya dua, satu bahasa Inggris, satu guru kelas. Sementara agama kagak dapat, yang sementara agamanya itu ada 2 orang. Nah, pokoknya kan gitu. Belum lagi yang bersertifikasi. Dibuat lagi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini memusingkan. Kenapa sih tidak dibuat mudah gitu? Gitu loh. Ini masukan. Kenapa sih tidak dibuat mudah? Demi terciptanya informasi dan transparansi keterbukaan informasi publik, aturan yang dibuat harus jelas dan tidak berbelit. Istilah-istilah yang membingungkan para pelamar sebaiknya dihindari. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya bukan menpan ya. Saya kalau menpan saya atur ini. Ya, kalau saya orang BKN saya atur ini, atau saya orang DPR saya buat suara saya kencang-kencangnya mengenai hal ini. Masa hal sini sumber daya manusianya lemah sekali, ya masalah mengatur bagaimana biar mudah itu masa nggak tahu. Saya nggak percaya ini, ya kurang percaya saya kalau tidak. Banyak tenaga ahli di kementerian sana, ya. Masya Allah, jangan sampai kayak gitu Bapak Ibu. Kasihan ini teman-teman kita tenaga honor ini. Ya, dibuang begitu saja. Udah menang dibuang lagi ya. Formasi yang disiapkan oleh PPK harus sinkron dengan aturan berdasarkan Permenpan yang ada. Artinya antara pusat dan daerah tidak timpang tindih atau beralasan bahwa rekrutmen PPK, PPPK urusan pusat. Coba kita tanya ke daerah. Tanya dah ke BKPSDM atau ke Badan Kepegawaian daerahnya atau ke wali kotanya. Dia bilang, ini udah ketentuan pusat. Kami tidak bisa apa-apa, kami hanya menyelenggarakan. Kita tanya ke pusat, coba dah. Tanya ke pusat sana. Ke Menpan atau ke BKN. Paling BKN bilang, yang menentukan formasi itu adalah Badan Kepegawaian Daerah atau BKPSDM setempat atau Bupati Wali Kota. Bukan kami. Kami hanya menyiapkan saja. Penyelenggaranya mah penentuan formasinya dari daerah. Bingung kan kalian? Bingung kan? Mentok-mentoknya pemerintah pusat mengatakan ini bukan tanggung jawab kami lagi, tapi ini sudah tanggung jawab Panselnas. Sebelum tanya dah, teman-teman tenaga honor boleh tanya, Panselnas itu siapa? Ketuanya siapa? Anggotanya siapa? Orang-orangnya? Nggak jelas juga itu. Ada, saya yakin ada itu, tapi nggak tahu siapa karena saya mengalami di tahun 2019 waktu itu. Yang disalahkan itu akhirnya Panselnas. Panselnas saya tunjukkan banyak. Panselnas itu terdiri dari berbagai lembaga, gitu ya. Nah ini saya maksudnya biar transparansi lah ke depan. Ini kan untuk perbaikan bukan kritik ya bapak-bapak di atas sana. Bukan kritik, tapi ini kasihan teman-teman ini. Ini masukan-masukan saja. Masa sanggah adalah wajar, betul wajar ya. Namun sanggah itu hanya 1 kali. Pembelaan dari honor itu tidak akurat. Jawaban panitia di portalnya itu sangat datar saja. Setelahnya tak dapat lagi membela. Kalau dijawab udah selesai, nggak bisa sanggah kedua. Padahal jawabannya juga nggak akurat gitu kan. Atau bisa menyanggah tapi lewat portal yang berbeda. Nah, ini sudah memusingkan. Honorer sudah tua, megang mouse juga udah gede begitu goyang-goyang. Belum lagi stres yang dialaminya, belum lagi meninggalkan kelas apa segala macam, belum lagi memikirkan anak-anaknya yang belum naik kelas, yang belum memenuhi ketuntasan minimal, disuruh ujian, udah menang digugurkan, gitu loh Pak. Ini Bapak Menteri ini, baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai masukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Ya Allah ya Tuhan, ini kasihan sekali ini kalau seperti ini. Saya berharap dari suara orang kecil ini, reformasi birokrasi itu benar-benar berjalan. Jangan cuma simbol reformasi birokrasi. Dulu cuman BAKN itu namanya, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Kemudian Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian di zaman ditambah reformasi birokrasi. Keren namanya. Tapi ya mbok nggak ada reformasinya, saya lihat dari dulu kayak gitu juga gitu kan. Nggak ada. Ini masalah honor, ini masalah bangsa, ini masalah
Mengerikan sekali kalau diperlakukan seperti itu. Kasihan itu Pak. Kasihan itu Bu ya. Pemangku jabatan ini. Jangan cuma istilahnya apa namanya sebagai asal menggugurkan kewajiban saja, tidak. Kasihan, itu berikan prioritas lah. Saya yakin Bapak dan Ibu pemangku jabatan di pusat sana paham mengenai hal itu. Ya, lakukan skala prioritas Pak. Itu harapan kami. Jangan ada pelamar guru induk. Sekali lagi saya berharap untuk ke depan ini guru induk ini adalah momok yang sangat mengerikan sekali dan menyakiti seluruh tenaga honor Indonesia. Menyakiti, sangat menyakiti. Apalagi aturan itu datangnya di tengah jalan dan muncul tiba-tiba sebagai panglima karena lulus passing grade, sementara yang melamar dari luar pada formasi yang sama tidak diluluskan sekalipun passing grade-nya lebih besar dari guru sekolah itu. Ini mengerikan Pak. Saya cari di Permenpan tidak ada ketentuan itu. Guru induk adalah panglima. Saya cari di ketentuan-ketentuan lain tidak ada juga. Apakah disadur dari pemahaman saya yang tidak paham, saya nggak ngerti juga. Ya, saya tidak membaca seluruhnya memang peraturan menteri itu. Tapi saya tidak dapat menemukan bahwa sekolah induk itu adalah panglima. Guru sekolah induk yang melamar tersebut adalah panglima. Apabila dia menembus passing grade, maka dia pasti lulus. Itu mengerikan. Sementara orang lain yang melamar di sana, formasinya cuma satu. Tapi passing grade-nya lebih gede yang dari luar sana. Tidak diluluskan. Karena ada sekolah induk itu. Ini adalah pelanggaran. Kenapa? Ini nasib manusia, Pak. Jangan diambil satu keputusan di tengah jalan, dianulir di tengah jalan yang tidak ada aturannya. Berdasarkan rekomendasi. Masa aturan berdasarkan rekomendasi? Gak bisa itu. Harap itu. Tapi ini masukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, ya, pemerintah pusat yang mengambil kebijakan, jangan pernah lakukan lagi itu, Pak. Model sekolah itu, model yang seperti yang sekarang, itu mengerikan sekali. Itu menyakiti hati seluruh tenaga honor yang terusik. Bukan terusik, tapi merasa dikebiri. Saya berharap jangan pernah terjadi itu. Ya mudah-mudahan pemahaman saya ini tidak salah cara menjelaskannya gitu ya. Niat saya adalah bismillah ini untuk menolong para teman-teman saya yang merasa terzolimi. Ya, masa reformasi birokrasi menjolimi kan saya rasa juga tidak mungkin gitu. Tapi kenapa sih muncul kayak gitu loh? Saya aneh itu, muncul kayak gitu. Jangan dong, jangan kayak gitu. Malu-maluin itu. Ya, malu-maluin Indonesia itu kalau begitu. Masa reformasi birokrasi kayak begitu? Ya, Bapak, Ibu, ya mohon maaf saya harus bicara saja lah ya. Ya, ini bahaya karena tidak semuanya yang melamar tersebut masih berada di sana karena rotasi. Nah, ini masalah rotasi ini. Seseorang itu pindah 3 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu. Ya, dari sekolah tersebut. Sementara dia adalah guru senior di sana. Pindah. Nah, ya kan? Pindah. Dapodiknya pun pindah. Gitu loh. Jadi di Dapodik itu dia baru berlaku 1 bulan di sana. Umpamanya. Saya nggak tahu persis seperti apa. Dan ini banyak kerugian yang ditimbulkan oleh ini. Pelamar guru induk. Banyak yang ditimbulkan kerugian ini dan menyakiti, menjolimi tenaga honor yang lulus passing grade. Sekali lagi saya berharap pakai pola ini, Pak. Setelah lulus PPK menempatkan PPK ini kepala daerah ya, menempatkan sesuai kebutuhan sehingga mudah dan pasti tidak ricuh. Jangan ditetapkan kayak begini. Sebelum apa-apa ditetapkan kayak gini. Nih. Bahaya itu. Saya berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan ini masukan orang kecil, Pak. Kalau saya Menpan masih atur ini. Saya atur, tapi kapan saya jadi Menpan ya? Presiden mah nggak pernah ngelirik orang kecil, orang kaya dia pilih. Ya kan? Bukan orang yang tapi ya lah, oke lah, itulah prioritas lah ya. Oke, baik. Karena tidak semuanya ya. Akhirnya guru yang bersangkutan berbenturan dengan operator karena masalah Dapodik. Nah, ini lagi nih. Karena jawaban daripada sanggah itu dijawab ya, banyak juga yang berhubungan dengan Dapodik tadi.
Ya, kenapa sih aturannya kayak begitu? Gitu loh. Makanya lakukan skala prioritas. X kategori 2 honor, selesaikan dulu itu. Kan kurang jumlahnya. Ambil dari 10 tahun ke bawah, yang di 10 tahun ke bawah kalau cukup 10 tahun ke bawah nggak usah ikut. Begitu tahun depan. Karena kan masih punya peluang. Ini yang tua-tua ini dulu. Yang honor kategori 2 tuh pasti di atas 35 tahun, pasti di atas 45 tahun udah pasti itu, ya. Karena SK mereka itu pasti di bawah tahun 2005. Gitu. Bayangkan sekarang, berarti masa kerjanya sudah pasti di atas 15 tahun. Ambil dulu itu, selesaikan. Kurang baru ambil yang dari 5 sampai 10 tahun. Dari berbagai lembaga. Silakan kayak gitu. Yang baru-baru jangan ikutkan. Biar nggak rusuh. Kayak sekarang kan rusuh jadinya. Baru lahir, baru setahun, Dapodiknya bikin agak gedean dikit. Ya kan? Nah, bisa aja Pak dirubah. Bapak nggak tahu sih. Ya, bikin 5 tahun. Beres urusan. Jangan kayak gitu, Pak. Ya, kita ini hanya orang kecil yang memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar ini menjadi perhatian untuk di tahun-tahun mendatang. Ya, untuk tenaga honor di seluruh Indonesia saya berharap yang tua-tua dan masa kerjanya lebih tua, lebih banyak, ya. Oke lah yang bersertifikasi boleh dimasukkan. Seperti sekarang bagus tuh, nggak apa-apa. Tapi prioritas ada skala prioritas. Itu saja masukan dari saya sebagai membantu motivasi teman-teman jangan pernah putus asa. Karena apa? Allah sudah melancarkan semua ini. Tapi jangan manusia yang menghalang-halangi. Ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian Badan Kepegawaian Negara, serta seluruh pegawai-pegawai pemerintah pusat dan daerah jangan menghalang-halangi. Presiden sendiri mengatakan jangan persulit tenaga guru honor untuk menjadi PNS. Oke, PNS karena tidak bisa, jangan sulit menjadi aparatur sipil negara, menjadi PPPK saja dipersulit. Ya jangan dong Pak, kasihan. Ya, ini salam hormat saya kepada teman-teman seluruh Indonesia, guru-guru honor Indonesia yang merasa kecewa. Coba lagi Pak, tahun depan mudah-mudahan saran-saran ini dapat diterima oleh pemerintah pusat, ya, didengarkan oleh pemerintah pusat, baik menterinya, baik tenaga ahlinya di kementerian, ya, di Badan Kepegawaian Negara ada sangat tenaga ahlinya. Saya pernah bicara di tahun 2000 berapa itu, kemudian ikut di dalam forum grup diskusi, ya, fokus grup diskusi, ya, saya pernah membahas-bahas tentang ini, ya, tapi kayaknya nggak pernah masuk, ya, nggak tahu saya. Dulu pernah saya ajukan seperti ini, nggak tahu saya masuk apa enggak itu. Dan kita debat waktu itu masalah ini. Tapi ya nggak tahu saya kenapa sih dipersulit. Ada yang mudah kok jadi sulit gitu ya. Harapan saya seperti itu. Terima kasih atas semua perhatiannya, dan jika saya salah menjelaskannya mohon saya dimaafkan. Tujuannya adalah ini untuk perbaikan untuk kita semua. Demikian, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.